Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kami di sini akan menyampaikan graphical techniques on exploratory data analysis. Ini next. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan tim saya dulu. Pertama adalah ada saya sendiri, Renaldi Nur Cahyo. Kedua ada Mbak Indah Sulistyawati. Ketiga ada Reza Eka Kusuma. Next. Oke, jadi apa itu exploratory data analysis? Exploratory data analysis adalah suatu proses uji investigasi awal yang bertujuan untuk mengidentifikasi pola, menemukan anomali, menguji hipotesis, dan memeriksa asumsi. Dengan melakukan EDA, pengguna akan sangat terbantu dalam mendeteksi kesalahan dari awal, dapat mengidentifikasi outlier, mengetahui hubungan antar data, serta dapat menggali faktor-faktor penting dari data. Proses EDA ini sangat bermanfaat dalam proses analisis statistik. Next. Pentingnya EDA. EDA merupakan salah satu proses penting dalam analisis data dikarenakan dengan melakukan EDA, pengguna akan dapat lebih menghemat waktu dalam proses analisis data. Dapat mengetahui dapat mengetahui beberapa kesalahan dalam data seperti adanya missing value, outliers, duplikasi, encodings, data noisy, dan data tidak lengkap, dan lain-lain. Selain itu, dengan melakukan EDA, pengguna akan terbantu dalam melihat data sebelum membuat asumsi apapun sehingga dapat mengidentifikasi kesalahan-kesalahan dalam data. Next. Secara umum, terdapat beberapa teknik exploratory data analysis. Salah satunya adalah graphical techniques. Teknik grafik adalah metode yang digunakan dalam bidang statistik untuk visualisasi data. Prinsip umumnya adalah menyampaikan informasi sebanyak mungkin dalam gambar, dengan batasan bahwa pembaca tidak dibanjiri oleh terlalu banyak detail. Berikutnya adalah stem and leaf plots. Diagram batang daun merupakan salah satu dari metode grafik, histogram, diagram dahan daun, dan box plot untuk menampilkan ringkasan sebuah data. Dalam prinsipnya, diagram ini akan menyajikan data dalam dua bagian, yaitu bagian sebelah kiri sebagai batang dan sebelah kanan sebagai daun. Disebut sebagai diagram batang daun karena pada diagram ini dibagi menjadi dua bagian, bagian batang sebagai angka puluhan dan bagian daun sebagai angka satuan. Diagram ini sering digunakan untuk data di bawah 100. Oke, baik. Berikutnya akan dilanjutkan oleh Mas Reza Rahardian. Sorry, Silakan, Mas. Reza Kusuma. Baik, di sini saya akan menjelaskan untuk bagian poin 7 sampai poin 10. Sekarang poin 7 di scatter plot. Scatter plot adalah jenis visualisasi data untuk menunjukkan hubungan antara dua variabel. Dengan scatter plot, kita dapat melihat distribusi data dan bagaimana trennya. Kita juga dapat menggunakan scatter plot untuk melihat hubungan dari beberapa kelompok data dengan memberikan warna yang berbeda untuk membedakan tiap kelompok data. Scatter plot sumbu X horizontal menunjukkan nilai dari himpunan X, sedangkan sumbu Y vertikal menunjukkan nilai yang sesuai dari himpunan Y. Box plot berguna karena menunjukkan skor rata-rata dari kumpulan data. Box plot berguna untuk menentukan apakah distribusinya miring dan apakah kumpulan data tersebut mengandung outlier potensial atau nilai data ganjil. Bot plots menunjukkan informasi distribusi untuk data. Biasanya kotak mewakili IQR rentan interkuartil. Garis tengah mewakili median dan kumis mewakili beberapa ekstrim data. Histogram. Dalam bidang statistik, histogram sangat diperlukan dalam melaporkan data khususnya bentuk tampilan grafis. Histogram mencirikan bentuk tampilan diagram. Tiap tampilan batang menunjukkan proporsi frekuensi pada masing-masing deret kategori yang berdampingan dengan interval yang tidak tumpang tindih. Histogram dapat dipahami dengan tampilan bentuk grafis untuk menunjukkan distribusi data secara visual atau seberapa sering suatu nilai yang beredar itu terjadi dalam suatu kumpulan data. Dalam histogram, atribut inquiry ditampilkan pada sumbu horizontal dan frekuensi kemunculan pada sumbu vertikal.
Baik, eh, sekarang bagian 11 akan dibacakan oleh rekan saya, Indah. Oke, yang selanjutnya, kuantil-kuantil Kiki plots. Plot kuantil-kuantil atau Kiki plot adalah metode grafs untuk menentukan apa suatu kumpulan data mengikuti distribusi probabilitas tertentu atau apakah dua sampel data berasal dari populasi yang sama atau tidak. Khususnya berguna untuk menilai apakah suatu kumpulan data terdistribusi normal atau mengikuti beberapa distribusi lain yang diketahui. Plot ini umumnya digunakan dalam statistik, analisis data, dan kontrol kualitas untuk memeriksa asumsi dan mengidentifikasi penyimpangan dari distribusi yang diharapkan. Berikut adalah implementasi plot Kiki dengan kode Python, dan yang sebelahnya merupakan keluaran dari kode Python tersebut. Di sini, karena titik-titik data kira-kira mengikuti garis lurus dalam plot Kiki, ini menunjukkan bahwa himpunan data tersebut konsisten dengan distribusi teori yang diasumsikan, yang dalam kasus ini kami asumsikan sebagai distribusi normal. Yang selanjutnya adalah autocorrelation plot. Plot autokorelasi adalah alat yang umum digunakan untuk memeriksa keacakan dalam kumpulan data. Keacakan ini dipastikan dengan menghitung autokorelasi untuk nilai data pada jeda waktu yang bervariasi. Jika acak, autokorelasi tersebut harus mendeteksi 0 untuk semua pemisahan jeda waktu. Jika tidak acak, maka satu atau lebih autokorelasi akan secara signifikan bukan 0. Berikut adalah contoh grafik autokorelasi. Contoh plot autokorelasi dari kumpulan data Flickr-Det ini menunjukkan bahwa deret waktu tersebut tidak acak, melainkan memiliki tingkat autokorelasi yang tinggi antara observasi yang berdekatan dan hampir berdekatan. Dan yang terakhir adalah daftar pustaka. Untuk selanjutnya akan saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Sekian dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.